Berkali Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun karena kekuatan kita. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun Anda berada. Saat ini kalau kita sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih.
Engkau yang mengirim mereka kembali Tuhan, dan membuat ibadah ini boleh jadi. Untuk Tuhan, urapan baru sangat diperlukan. Dan Tuhan, kami angkat tangan kami padamu, sungguh berikan pewahyuan untuk masuk dalam dunia akhir ini Tuhan. Engkau memberkati sehingga sungguh umatmu boleh mengalami pengangkatan daripadamu. Amin. Jikalau Tuhan Engkau izinkan Tuhan, dan terus masih ada dan Engkau izinkan untuk menyelamatkan banyak jiwa, terus lakukan Tuhan, lakukan. Yang penting hati kami siap. Mari Allah Roh Kudus dikirah anaso, urapi, berikan kepekaan kembali. Dan Engkau berdoa segala karunia-karunia yang masih dihidupkan kembali. Dan sungguh dalam nama Yesus dan iblis dihancurkan. Kami berdoa buat sesi yang pertama ini. Pesanmu boleh Tuhan tertanam dalam roh kami. Dan buat destiny terjadi. Dan kami berdoa minta percepatan terjadi. Dan kami boleh menangkap bukan dengan otak kami, tapi dengan roh yang paling penting. Karena Tuhan dalam nama Yesus Roh Kudus Engkau terjemahkan dalam hati kami masing-masing, bahkan yang di rumah yang mendengar ini Tuhan Yesus. Engkau jamah semua. Dan kami boleh menjadi melakukannya. Dalam nama Yesus. Mari siap sama-sama katakan. Amin. Shalom. Saya harap yang belakang dengar ya. Oke. Saudara coba buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Tuhan selesai bicara ini ya, sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua nggak tahu apa. Tapi saya minta Anda tangkap dengan tepat saja apa yang Tuhan mau. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Saya percaya pasukan Tuhan ini tidak ngalami yang begini, ya, amin. Tapi saudara harus tahu kenyataan Alkitab mencatat begini, saudara. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, dikatakan segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan apa? Pedang. Ayat 2 saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Isabel menyuruh seorang tua mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah mendukung aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Ya, saya ke depan dulu. Saya tahu yang lebih galak itu Isabel. Sudah lihat ya, Elia ini menurunkan api. Setelah api Tuhan turun, yang nabi-nabi palsu dibunuh. Tapi dengar, begitu Isabel dengar, dia bilang begini, kalau aku tidak buat kamu mati, istilahnya. Istilah gini, dia bisa tekan nabi yang seperti ini. Nah, kita ini, saya ngomong ya, secara jujur, turunkan api dari langit, Anda pernah? Belum. Ada amin? Belum kan? Kalau bisa hari ini lah, setuju angkat tangan ya? Turunkan api yang di mana ya itu harus benar. Jangan turunkan api ke tetanggamu, jangan. Jadi saya ngomong, saya pernah khotbah di satu gereja besar. Saya doa untuk api Tuhan turun dan api itu muncul betulan. Api itu muncul sampai disemprot pemadam. Ya. Jadi sejak itu saya bilang kalau ngundang saya mereka siapkan katanya apa pemadam gitu. Nah, tapi saya kasih tahu saudara, saya bilang begini. Kalau orang sekapasitas Elia diancam semestinya, saya bicara sama Tuhan begini tadi malam. Tenang dulu ya, perhatikan. Saya bicara sama Elia begini, sama Tuhan begini. Tuhan, orang sekapasitas Elia diancam, Alkitab mencatat dia ketakutan dan menyelamatkan diri. Lalu saya bilang, kesalahannya di mana? Lainnya Anda harus tahu. Tuhan bicara sama saya begini. Elia itu saya kata punya urapan, tapi tidak terpakai. Pada waktu dia ketakutan. Anda, ini saya ngomong poinnya, Anda punya urapan, tapi oleh karena ketakutan dan ancaman apapun itu, urapan itu bisa tidak jalan. Ngerti nggak kan? Ini yang harus saya sampaikan pagi ini. Anda punya urapan dalam dirimu yang semestinya ke Taman Dayu tebus, atau kemanapun tebus. Saya kemarin pulang dari Jakarta soalnya. Kalau saya bicara begini, karena saya jalani, ya Tuhan ngomong tebus ke Bogor. Ya, jadi saya bilang saudara, dengan kuasa Tuhan itu bisa. Nah, saya mau bagikan sesuatu bagi Anda, tapi tidak jalani yo. Halo? Saya bagikan pengalaman, firman ini kan pengalaman. Ya, saya bagikan kepada Anda supaya rohmu hidup.
Karena ketakutan buat kamu tidak bisa, ini saudara, tidak bisa, urapanmu nggak ada gunanya. Nah, coba Anda lihat ayat yang ketiga. Saya minta Anda lihat ya, perhatikan cirinya. Maka takutlah, garis bawah, Elia, lalu bangkit, dan Alkitab yang paling penting dikatakan begini, dan pergi, ya garis bawah, menyelamatkan apa? Nyawanya. Ini yang saya baca ke depan dulu. Semestinya di akhir zaman ini, saya mau himbau buat semua yang nonton juga. Ya, ini saya belajar begini. Jangan Anda ngomong saya terbiasa. Ini baru aja streaming gara-gara corona ini. Nah, perhatikan baik-baik. Semestinya Anda, oleh karena urapan akhir zaman begini, Anda semestinya siap mati. Setuju nggak? Itu kasarannya gitu. Wani mati. Bahasa Jawa ya. Bukan nanti Anda jadra, mati aja. Bukan gitu. Ada begini. Tadi saya ngomong, Pak Sofar, ya nanti lain kali ya saya izin. Tiup Sofar, nggak apa-apa. Mungkin ngomong tiup Sofar udah gini-gini. Tapi di sini minimal, nggak cek depan. Di sini minimal Anda bilang Tuhan hidup mati ke Tuhan. Itu yang saya ngomong. Ancaman Isabel membuat orang yang diurapi sekapasitas Elia takut. Anda atau saya sendiri, kita belum seperti Elia, sangat jauh lah. Tapi ancaman dunia ini atau ancaman apapun bisa buat kamu kehilangan urapan. Anda harus akui itu. Kehilangan ketakutan ini membuat Anda doamu nggak ada power. Itu sebenarnya salah. Justru dalam keadaan tekanan begini, doa itu harus menembus limit. Setuju nggak? Harusnya. Susah kok gampang? Harusnya gampang. Yang bikin susah apa? Iya. Utak gitu. Ada ngomong Pak Duto atau nah, mending digitu mau Tuhan mau datang kedua kali. Kenapa? Karena orang sekapasitas Elia ini Tuhan mestinya bisa menurunkan api lagi atas Isabel. Tapi oleh karena dia takut, yang saya tanya sama Tuhan begini saudara, apakah engkau izinkan dia takut? Saya tahu jawaban Tuhan, tidak. Saya minta Anda tulis baik-baik dalam roh hatimu. Roh Kudus itu mengarahkan, ya kamu doa dia mengarahkan Anda, A, B, C, D dia mengarahkan. Yang menetapkan siapa? Kamu. Tuhan punya limit yang tinggi, dia punya rencana yang bagus. Dia tetapkan, ngomong ini. Yang menetapkan dirimu. Kalau dirimu tidak dalam anointing Tuhan, ketetapan yang Anda bikin, itu yang saya kasih tahu, bisa penundaan, seperti saya ngomong, atau percepatan. Kalau Anda milih Tuhan, percepatan bisa terjadi. Di tengah kemustahilan, siapa yang mau? Tapi kalau Anda, maaf ya, Anda berkata, oh ini memang begini. Kalau Anda udah ngomong, memang begini, Anda bisa mengatakan firman Tuhan. Halo? Kok meneng sih, banter meneng? Ada amin? Amin. Ya, saya contoh, saya berkali-kali ngomong, masuk kota ini, Tuhan ngomong, berangkat. Tuhan ngomong, saya ngomong begini, Tuhan, berangkat ini naik apa? Harus, seperti saya ngomong, doa untuk pesawat, kan pesawat gak bisa terbang. Kan ngomong, naik kamar doamu, perintahkan pesawat itu. Nah, saya doa, Tuhan dalam namamu Yesus, pesawat ada. Nah, saya kasih tahu nih, Tuhan ngomong sama siapa? Pesawat itu memang ada, terbang apa enggak? Nah, itu doa yang spesifik, setuju angkat tangan. Ngerti apa enggak lo? Ya. Ikut doa profetik kalau ngomong, Tuhan berkat itu ada. Lu saja nih sono. Masalahnya turunnya kapan? Halo? Ya. Saya harap Anda nganggu-nganggu ini ngakukan. Jadi Tuhan duit itu tercurah. Jadi malaikat ngomong tercurah. Ke siapa? Kaku dong Tuhan, setuju? Ya ngomong dong. Jangan Anda sombong gitu, jangan. Tuhan bangkrut kan Tuhan. Dan memang diizinkan Tuhan. Kadang-kadang kita ini doa maaf ya, terlalu bertele-tele. Ini mumpung seperti ini doa yang spesifik. Ojo doa itu berpantun, ngomong yang jelas. Tuhan, aku ini butuh berkat. Seperti yang ngomong, Tuhan aku butuh jaminan. Tembus loh, engkau suruh minta tembus. Jangan ngomong, tembuskan orang-orang. Lah kamu nggak tembus. Sama seperti yang ngomong, pesawat ada, terbangin kapan? Terus terbang tuh. Cuman saya belum doa, syarat-syaratnya dihilang. Setuju? Menjaga doa aku terus. Doa apa? Syarat hilang kok kunci terbang kenan. Dan makanya saya bilang dalam nama Yesus, urapan gitu, karena takut. Saya ini ngomong sama orang diurapi. Berangkat dong daripada di rumah. Jalan, saya ngomong gitu. Jalan kemana Pak PSBB? Bukan hanya Anda ya, tapi ada yang lain.
PSBB, saya bilang, sudahlah, cobaan. Ya, akhirnya juga tembus. Begitu tembus berapa? Amin. Ya lebih lagi kotanya lebih jauh. Loh Pak, ditangkap Pak. Ya tergantung Tuhan. Amin. Kenapa? Saya percaya firman ini ya dan amin. Saya percaya betul. Selama Anda berani. Nah, urapan ini saudara, diancam sama Isabel hari-hari ini. Isabel ngancam dirimu. Isabel itu intimidasi rohmu. Betul apa enggak? Intimidasi yang, ini Tuhan ngomong sama saya, intimidasi pikiran. Makanya ketopong itu perlu dipakai. Anda boleh perang, ketopongmu gak dipakai. Ini bendo nutup ini. Pukul ini bubar. Ini mu pakai, ini pikiran ilahi. Setuju katakan amin. Jadi saya kasih tahu saudara, pengangkatan, maka saya bilang, setelah ini akan terjadi goncangan lebih besar. Lebih besar. Corona aja bikin Anda, mungkin maaf ya, kejenuhan rohani sedang terjadi. Kenapa? Nongkrong ngomong terus, sampai yang tidak bisa masak, mungkin begitu sekarang. Ya, sampai bisa bikin kue macam-macam bolu, bisa bikin kue tiaw macam-macam, sampai restoranku kalah canggih masaknya. Kenapa? Corona berbuahkan apa? Kebaikan. Kenapa? Ya gitu saudara. Yang maaf ya, yang langsung jadi langsung, mau contoh gitu. Atau mungkin Anda doa, ada senam macam-macam. Karena kemarin ada berdoa di Jakarta tuh. Dia bilang gini, ngomongnya spesifik, langsung ngomong. Bayar, saya pengen kurus. Kayak saya harus yang belakang dengerin. Saya pengen kurus. Yang lain ketawa. Saya bilang, jangan ketawain doa orang yang minta didoa. Apa saya pindahkan gemuknya ke kamu? Oh jangan. Saya pernah doakan orang gemuk jadi kurus. Bukan berarti gemuk itu jelek atau dosa. Enggak, ada. Pak saya pengen gemuk dong. Tapi gitu, ini harus tepat. Kalau nggak ada perintah Tuhan, itu kaya-kaya saudara. Jadi ada yang dulu, kalau nggak salah orang Manado ya. Jadi tinggi dan gemuk. Tapi dia mau jadi pramugari saya. Dia bilang, Pak, bisa nggak saya jadi pramugari? Saya ini ngomongnya kan nabi, ini ngomongnya bukan gembala. Jangan tersinggung ya saya ngomong. Ya bisa, tapi dengan postur seperti kamu pesawat nggak bisa terbang. Jangan kan dulu. Kok gitu Pak? Saya pengen kurus. Itu karena ada perintah Tuhan. Siapa yang pengen doakan orang gemuk jadi kurus, kurus jadi gemuk? Setuju nggak? Siapa yang percaya? Siapa yang mau angkat tangan dulu? Kenapa nggak mau? Karena nggak kurang percaya. Ya apa nggak? Pak, saya doakan rekening kurus jadi gemuk. Terserah. Tapi tak kasih tahu saudara. Dan itu terjadi pada waktu di Erba. 1 bulan setelahnya saya ketemu kurus dan tidak sakit. Kemarin juga. Nah kemarin terakhir ini di tengah corona ini ngomongnya langsung, Pak, saya pengen jadi kurus dong. Yang lainnya ketawa. Saya bilang jangan ketawain orang yang tulus. Oke ya, pengen kurus karena saya diminta Tuhan nih. Pengen kurus, pengen Pak. Yang lainnya karena ketawain tidak mau. Ketawain tidak mau. Saya doakan saudara, saya kasih tahu apa yang terjadi. Setelah didoakan, itu kan asli kan dingin, keringetan terus. Dia bilang, waduh kok panas? Cari pengen kurus. Kenapa? Ketakutan buat doamu yang profetik, yang dulu bisa mengubahkan gunung, memindahkan gunung, yang sesuatu yang memang susah atau mustahil, karena ketakutanmu buat mandul. Elia sama. Itu yang Tuhan ngomong sama saya tadi malam. Yang pagi ini harus bangkitkan. Doa ini harus muncul kembali. Kenapa? Lawanmu adalah ketakutanmu sendiri. Isabel sudah nyerang kamu sejak awal. Kamu boleh nari profetik, tapi harus dengan urapan Tuhan. Saya kalau disuruh Tuhan nari, saudara, waktu saya intim dengan Tuhan ya, Tuhan ngomong bikin nari, saya nari. Cuma tidak di depan Anda tentunya, saya sendiri. Bukan nari balet, tengking juga, enggak ada laki juga. Jadi nari yang profetik, saya nggak tahu nari ya, karena malaikat Tuhan, saya harus tirukan malaikat Tuhan. Oh saya kaku orangnya, kaku saya, orang kaku. Anda tahu dia, saya jelaskan, kaku sorok. Ya, jadi kok ketemu orang, hamba Tuhan pun nabi-nabi minta ketemu, saya nggak mau, kaku. Karena saya nggak tahu apa yang diomongkan. Jadi kalau suruh nari, saya bilang, contohnya kok ada malaikat Tuhan seperti ini. Nah, saya pasti pengen. Kok Anda ngomong terlalu tinggi, makanya coba ini. Ada amin. Nanti kalau kamu mumpung di dunia, kemarin saya ngomong begini di Jakarta. Mumpung sekarang kamu lagi di proses Tuhan, sampai air mata keluar silakan. Nanti di surga nggak ada tangisan, nggak ada.
Karena orang tanya begini, Pak nanti kok di surga? Ini catat aja. Kalau di surga, saya lihat teman saya tahu-tahu nggak ada Pak. Saya bisa ingat dia, ayo. Bisa ingat ya? Di surga. Nggak bisa. Pikiran ini nggak ada, pikiran dunia. Kamu lihat, konco korek kau no. Saat nonton nangis tidak ada, itu pikirannya sudah berbeda. Maka saya bilang jangan pakai akal. Kalau sekarang kamu ngomong kamu maju, ya maju. Jangan caranya bingung Tuhan. Belajar percaya. Kumpul begini. Corona itu lah, jauh no darah Yesus kok. Setuju? Ya, tapi ya usah. Mas saya bilang, Anda percaya kuasa darah Yesus. Di tengah ibadah saya di kota-kota lain, setelah ibadah begini, saya tumpang tangan, itu banyak orang, kan gak disorting. Ada yang ngomong, jangan tanya, saya takut disorting Pak, nanti ketahuan ini. Saya bilang, ngapain takut, mau kita kerajaan surga. Amin. Halo? Kenapa takut itu? Ya, harus, amin. Jadi kalau kamu tembus itu, Elia, orang sekali Elia yang menurunkan api, takut sama Isabel, apalagi kita. Tembus hari ini. Anda harus doa kembali seperti dahulu. Kayak lagi nih Mark, saya ngomong gini. Tuhan ngomong sama saya, seperti tidak ada corona. Harus. Ada amin? Makanya jangan banyak. Penularan saya dari dulu, pertama kali corona itu muncul, Tuhan ngomong begini, sampaikan umatku, penularan corona ini paling banyak lewat handphone dan televisi. Ngerti maksudnya? Sing forward ke kamu itu loh, berita tambah nambah itu diwocoy ini. Lagi tonggoku, lagi teman pelayananku, lagi koncoku kantor. Kalau kamu nggak kuat roh, ketakutan dominasi hatimu, gimana mau dilawan Tuhan? Halo, nanti katakan amin. Ini saya ngomong, ketakutan membuat kamu percaya dengan duniawi. Kalau kamu punya urapan, yang duniawi boleh ngomong A, kamu ngomong B. Setuju? Amin. Masalahnya kalau angkat tangan, praktek apa ora? Praktek apa? Soalnya Pak, yang saya khotbahkan praktek kok. Kok kan alami sendiri, wong kita sama-sama ke surga. Saya nggak mimpin Anda, saudara. Ya, saya cepatkan ngomong. Dalam Yesus itu harus begitu. Pernah ada orang tanya sama saya, Pak Yer, anak saya nikahnya indoor atau outdoor? Sing nikah kono sing takut iki. Saya bilang, Tuhan ngomong indoor. Begitu Pak. Tapi dia bilang, tapi pendoa-pendoa kita ngomongnya outdoor. Ya wes karepku saya diadu. Saya bilang, ya wes terserah. Atau ngadakan nikah 2 kali, bukan orangnya harus ganti-ganti. Maksudnya saya ini acaranya 2 kali. Kok nikah 2 kali? Acara 2 kali. 1 indoor, 1 outdoor. Saya bilang, saya dapatnya indoor. Jawabannya apa? Bapak takut hujan. Loh, wes takut jawabannya bapak takut hujan. Anak Tuhan itu mah, Rodok kudu di utaknya diperlu ambil Alkitab ini. Bisa dijawab, yang jawaban Tuhan itu pasti di luar nalarmu. Betul apa enggak? Menurutmu memang harus lakukan ini, Tuhan ngomong jangan, karena nanti surga ngomongannya. Kita ngomongnya dunia. Bapak takut hujan kah? Loh, saya bilang, loh saya dapatnya indoor. Seminggu saya tanya, tahu dia balas lagi. Ini orang peka loh. Oh puji Tuhan Pak, Tuhan ralat katanya. Ralat bukan outdoor, ganti indoor. Kamu ini salah Tuhan lagi ini. Tuhan ralat. Nah kenapa? Ketakutan karena hujan, mau turun karena mendung. Itu sesi pernikahannya memang di waktu hujan. Saya dapatnya indoor, bukan karena nanti hujan. Saya memberhentikan hujan juga bisa, Anda pun bisa. Cobaan kan loh, setuju? Bisa nang pinggir istrimu, hujan berhenti, atau berhenti. Sombong ya, tapi jangan sombong. Itu Anda ngomong tangan, tapak geni, cok macam-macam. Itu sombong. Kenapa? Urapan ini Anda punya, itu yang Tuhan suruh ngomong. Sesi pertama ini, Anda harus pulang percaya doamu itu saya kasih tahu kuat, cuman karena Isabelmu banyak menyerang hatimu. Semestinya di tengah begini Anda harus lakukan satu tindakan lebih besar. Itu yang nama Tuhan dipermuliakan. Karena ketakutan ini salah. Ada orang dulu pernah nabus, bukan ke saya, ke hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, saya mau kasihkan rumah saya. Itu hamba Tuhan, saudara. Dia bilang, kamu kasihkan rumah, oke. Puji Tuhan, dia dapat karena dia pembangunan sesuatu. Dia bilang gini,
kamu mau tabur rumah, saya terima. Cuman saya mau tanya, rumahmu ada berapa? Jawabannya bilang, cuman 1. Nek rumahnya 2, 3, oke. Cuman 1. Dia bilang, loh, saya pengen tahu rumahmu. Didatangi, saudara. Rumahnya itu biasa. Dia bilang, ini rumah yang saya mau tabur. Yang dapat itu pertama istrinya, kedua suami. Yang paling mengejutkan, anak-anaknya. Dia kan harus bergumul, gak langsung kasih gitu. Tunggu berapa dekade. Terakhir anak-anaknya ngomong, Papa, Mama, kita juga dapat rumah yang harus bisa kasih. Oke? Yang hamba Tuhan tanya, kamu mau kasih ini, tinggal di mana? Kita tidak tahu. Tapi saya mau taat. Sudah tahu, ketakutan itu menghancurkan rohmu. Betul apa dia? Ada amin? Amin. Halo? Kadang-kadang sesuatu yang di luar nalar. Kalau memang Anda disuruh Tuhan. Bisa? Oke. Ini saya belajar. Masih ini panitianya saudara, saya nggak ngerti. Rusak, puji Tuhan. Kalau saya settingan. Sudah? Oke. Cepet. Kalau enggak berhenti dulu sudah. Saya pakai settingan yang berapa? Sudah, yuk. Jadi sudah tahu, hamba Tuhan juga tanya begini saudara. Kamu tinggal di mana? Mereka jawab, kami tidak tahu tinggal di mana. Yang penting kita mau kasih. Ada amin. Mereka bilang, tapi kedua, dia tidak minta hamba Tuhan. Ketakutan buat urapanmu, buat pelayananmu berhenti, ini ngapain? Saya khotbah di Jakarta, di Bogor, kemarin di Jogja, Semarang dan sebagainya. Saya kasih tahu, itu tetap ibadah. Orang ngomong nanti ketangkep, saya bilang, oh nanti urusan Tuhan ketangkep, setuju? Aku dungo sajane loh. Tapi tidak ngomong, oh itu kan Pak Yeremia kita ndak, ya wes lebih baik ngomong gitu daripada aku nyoba ketangkep kok, wes tak coba ketangkep, ya anjingnya Tuhan izinkan ketangkep ya ketangkep, setuju kan gitu? Ada amin. Kak saya bilang, kayak kemarin, kita terobos-terobos kota-kota. Orang ngomong, Pak Yeremia PP-mu itu kemana-mana, buat kita iri hati. Saya bilang, bukan iri hati, urapan ini transfer cobaan. Kamu terus khotbah sebenarnya, jangan ojo iri hati masuk neraka kamu. Ada amin. Nah Isabel ngancam anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ngancam proyekmu, ngancam dirimu, ngancam urapanmu, sehingga apa yang Tuhan taruh padamu, destinimu tertunda, tidak ada yang jalan. Dan kau berpikir, menurut dunia wajar gua lakukan. Tapi dia ngomong tidak bersama. Karena saya mau kasih tahu, apa yang baik menurutmu, menurut Tuhan belum tentu baik. Karena apa yang baik bagimu, bagi Tuhan belum tentu baik. Yang penting adalah benar di mata Tuhan. Anda harus tahu. Kamu melakukan ini, Tuhan ngomong, tidak boleh. Nah, kita itu namanya Isabel, mengancam Elia. Saya mau tutup saudara, kita berkata begini. Elia ketakutan, lalu dia bilang begini, aku mau mati. Aku tidak lebih baik daripada apa? Nenek moyangku dahulu. Saya tahu, dia dikasih makan malaikat Tuhan. Kita mencatat roti bakar itu memang betul. Ini kan kafe atau roti bakar, minta Ustaz. Roti bakar itu betul. Jadi dengan kekuatan roti dia makan 2 kali bisa berjalan 40 hari 40 malam. Kenapa? Dikasih kekuatan. Akibatnya digantikan sama Eli. Saya tahu, saya kasih satu sebelum saya tutup. Anda catat semua. Kalau Anda tetap terus ketakutan begini, urapanmu lama-lama mati, penggantimu ini akan ada. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau Anda tanggung jawab soal urapan, jangan mau diganti. Anda ngomong, Tuhan aku mau kembali. Ini berarti, kalau firman ditaburkan, berarti start mulai pagi ini, kamu harus lakukan kembali sesuai dengan anointing kamu. Nah urapanmu itu apa? Nek utakmu terlalu tinggi, ya tak iso jalan. Ada amin. Ada yang dulu pernah saudara, jadi lagi diserbu rumahnya. Dia telepon hamba Tuhan lain, dia telepon. Dia bilang, Pak, tetap aja di sana. Tempatnya mati, Pak. Kayak kemarin orang tanya sama saya gini, Pak Yeremia, saya lagi ditagih utang.
Saya bilang, corona gini masih ada yang nagih utang? Masih Pak. Luar biasa ya. Jadi corona begini nagih utang masih lancar ya. Makin jalan. Saya bilang, saya nggak ada uang Pak, karena ratusan juta. Terus dia bilang sama saya, Pak ini kurang 1 hari lagi. Tuhan ngomong sama saya, percaya. Ya wis ya, tenang. Pagi-pagi saya habis khotbah di luar kota. Dia cuma begini, Pak, saya ini sudah kepepet Pak, mereka mau datang. Saya bilang, Tuhan ngomong tenang. Nanti kalau saya di penjara gimana? Ya di penjara, orang tenang. Setuju? Itu namanya Pak saya mau ngutang boleh nggak? Anda panik makin lepas. Itu saya ngomong, berjalan dalam ketaatan. Elia, saya ngomong sama Tuhan tadi malam. Kalau ngomong ini berarti umatmu ini ketakutan. Tuhan ngomong, iya, sampaikan ini. Orang sekapasitas Elia sebenarnya nggak boleh ketakutan. Harus percaya. Anda pun hari ini belajar Isabel kalau ngancam kamu, jangan takut. Itu juga katakan amin. Halo, ada amin? Amin. Berjalan dengan urapan Tuhan. Sekarang proyekmu apa? Kebutuhanmu apa? Pelayananmu apa? Kalau Anda berhenti, coba tanya Tuhan, ini maumu apa mauku? Nanti kau tak adakan, nanti nyebar penyakit. Belum tentu. Ada amin? Ini amin ngelakoni loh. Cok, amin. Amin. Amin, bayar, amin. Terus kapan ngelaku? Mesti kok tak doa sih. Anak Tuhan itu ngelesek tak doa sih. Jadi katakan amin. Saya ngomong, sekarang waktunya tak doa dulu. Saya belum siap Tuhan. Jawabannya karena kita. Elia terakhir saya kasih tahu saudara, masuk ke gua Horeb. Dan dia berbicara sama Tuhan. 4 musim. Saya pernah sampaikan profetik ini 2 tahun lalu. 4 musim. Angin badai, gempa, lalu api, lalu angin sepoi-sepoi. 4 musim. Justru yang Tuhan ngomong sama saya membahayakan anak Tuhan akhir zaman. Angin sepoi-sepoi. Apa? Tidak ada yang profetik kembali. Ini saya kasih tahu, sasaran kita ini. Justru ini Anda harus doa lebih gila lah. Siapa yang mau katakan? Ojo ketakutan. Ojo akan utak mikir. Ya, maka saya bilang dalam nama Yesus, saya sempat ngomong, kalau mustahil, semakin tinggi kemustahilan, semakin mujizat Tuhan besar terjadi. Siapa yang bilang? Mau apa enggak? Melakukan apa enggak? Ya. Jadi ini, kalau Anda doa Tuhan, Tuhan ngomong, Tuhan ini susah Tuhan. Susah bagimu, bagi Tuhan enggak. Kenapa? Saya yang jalani. Kalau saya nggak jalani berarti tong kosong nyari bumi. Saya jalan. Ada amin. Kota-kota saya khotbah tembus semua. Orang ngomong, kok bisa tembus? Saya bilang, Tuhan suruh. Nah, jawaban orang terakhir, panas lah. Jawaban orang terakhir apa? Itu kan Tuhan bicara sama Anda Pak, bukan sama saya. Iya betul. Itu paling rohani jawabanmu ini. Kenapa? Tuhan ngomong sama lu nggak mau dengerin. Kenapa? Takut. Haleluya. Bubar, amin. Nah, saya bilang dalam nama Yesus. Kemarin di Jakarta, saya ngomong, nggak apa-apa didengerin. Satpam itu sudah di luar. Haleluya. Ya, ini haleluya. Ada yang datang bawa sofa dari Pak. Wah ibadah saya itu Pak. New sofa, antar. Tuhan ngomong, biarin. Jangan. Lalu saya bilang, gak usah Pak, tapi gak usah Maria. Ini sofa berapa kali sekali toh gitu. Terjadilah. Itu namanya percaya. Saya sempat ngomong, kalau Anda percaya, contoh yang kemarin, Pak, uang saya ini sudah nipis. Gimana caranya saya percaya? Lah percaya itu ada rasanya, katakan rasanya. Pengen tahu rasanya percaya apa enggak? Iman namanya. Pengen tahu rasanya iman apa enggak? Siapa yang mau angkat tangan? Tak ajari profetik kan. Tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Yang pengen tahu rasanya iman. Ngerti ya? Rasanya iman itu begini, waktu engkau kepepet, jangan otakmu kesimpananmu. Oh masih ada, itu bukan iman. Kalau sudah habis semua, baru ada rasanya. Setuju? Ngerti apa orang? Kalau masih ada simpanan, kamu akan berpikir, ono, tenang aja, rasiomu main. Rasanya masih belum kuat. Begitu itu udah mepet, habis dijina Tuhan dintekno, rasanya iman baru kamu lihat. Oh ini namanya percaya di padang gurun. Ada amin. Maka saya pernah bilang, dulu ada orang yang bisnis
sama mafia. Mafianya anak Tuhan katanya. Ngomongnya rohani, tapi dengan duit ya duit. Kalau firman, duit itu jahat. Dibalikkan sama mafia ini, dia dibohongi dan masuk pengadilan. Saya tahu di tengah pengadilan, saya ngomong sama dia lewat telepon, bukan kamu di penjara, Tuhan ngomong sama saya, dia yang jebak kamu di penjara. Kami nggak ada channel, channelmu Yesus. Nah ini namanya terjadi saudara, langsung giliran dia akhirnya diancam mafia ini. Itu yang saya ngomong dalam nama Yesus, Anda hanya punya iman. Saya ngomong akhir zaman setelah ini corona ini, saya udah ngomong dari dulu. Uang gak ada gunanya, tapi Tuhan lihat iman. Uangmu kamu hitung, dompetmu sampai kamu begini-gini kan uang sampai tipis, gak ada dilurus. Tapi iman, kita membuat orang itu damai sejahtera. Berarti apa? Amin. Halo, amin. Praktek kok. Ya, jangan nanti ngomong yes, tapi nanti tidak bisa. Jangan mati, hidup dengan urapan. Bagi berdiri semua. Ayo. Kasih salaman sing genah ya, ojo ngene ya. Salaman yo salaman. Bilang mujizat Tuhan terjadi. Ini pasukan Tuhan, ojo takut. Yuk. Mantep iku, ketno. Ada amin. Amin. Gue nanti bisa takut-takut Pak bisa. Nikmati. Yes. Nanti kalau diangkat Tuhan supaya ada urapan. Amin. Angkat kedua tangan. Tutup mata semua. Bahasa roh, katanya bahasa roh. Biar musik saja. Jangan biarkan ketakutan buat alasan main. Iman mengalahkan alasan. Iman membalikkan keadaan. Iman buat mujizat Tuhan jadi. Iman buat dunia ditaklukkan. Yang menurut dunia wajar, bagi firman Tuhan beda. Come on. I worship you, our Father. I run to you. Ayo saudara. My everything. I give my heart. I give my heart to you. Ya terus. Jangan takut. Punya Yehova. Oh Yehova. Abba Father, God you, my everything. Hidup yang kembali, rohmu. Ya terus. Lord, you are Lord. Come on, bebas. Jangan takut. Tenang, angkat kedua tanganmu, tutup mata susu. Begini firman Tuhan, dengar baik-baik. Dalam waktu dekat ini, engkau justru akan nuai. Saya lihat penglihatanmu. Yes Lord. Saya lihat penglihatannya yang cukup ajaib. Penglihatannya berapa daripadamu saudara? Itu sedang melingkari, tapi itu tanah pasir yang tidak keras, tapi cukup gembur. Pasir. Dan kalau lingkari lalu dari dalamnya, yes Lord, muncul air kehidupan.
Sejak pagi air kehidupan muncul padamu. Lakukan kembali destiny. Apa yang Tuhan pernah tetapkan padamu. Dengan ketakutan dari Isabel, jangan goyahkan kamu. Jangan katakan, Tuhan aku mau mati aja. Jangan. Aku mau berhenti aja dari pelayanan. Jangan. Aku mau mundur dari pelayanan. Jangan. Kembali. Ini pesan Tuhan buat yang jam 10. Kembali. Jangan biarkan kegentaran Isabel menghancurkan rohmu. Don't be afraid. Don't be afraid. Diripikan nama sekiranya. Semua yang hadir, angkat kedua tangan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku pengen genapi destiny. Aku pengen genapi destiny. Pulang dari tempat ini, lakukan kembali seperti yang Tuhan perintahkan padamu. Come on, that's your spirit, that's your destiny. Reminaso, kembalikan keadaan dengan jadi padamu. Lakukan. Jangan nego sama dunia, jangan. Berani katakan tidak, saudara. Dan aku memberkati semua yang sudah hadir. Terimalah kembali, jalan api itu turun padamu. Terima semua. Api Tuhan turun padamu. Terima. Yang padam nyalalah kembali. Terima. Profetik itu hidup kembali. Berapa kasih. Terima. Terus. Saya lihat Tuhan lagi bicara sama engkau. Terus. Yang di rumah juga Tuhan bicara sama engkau. Terus. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. No, bicara dengan Tuhan, bicara. Kota-kota lain Tuhan bicara sama kamu. Terima tanggap. Nah itu, roh hidup. Bahasa yang baru bisa hidup.
kemuliaan bagi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu semua. Biarlah jaminan Tuhan terjadi padamu. Dan di rumah pun jaminan Tuhan terjadi padamu. Karena pesan Tuhan pagi ini, jangan takut dengan ancaman Isabel. Dan kembali pada anointingmu. Kembali pakai jubahmu. Kembali pakai urapanmu. Terima. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang lain melihat engkau orang yang diurapi. Bukan orang yang gugur, bukan. Diurapi. Dalam nama Yesus. Kami saat ini pagi ini sepakat Tuhan. Buat pemerintah Indonesia. Sama. Yang sakit corona kami sepakat sembuh. Dan nama Yesus dipermuliakan. Oleh darah Yesus. Sakit apapun. Sakit corona sekalipun. Hari-hari ini sembuh. Tuhan, di tengah corona engkau menguji anak-anakmu. Mana kambing dan mana domba. Tuhan, biarlah kami bertobat kembali. Dan memakai jubah urapan kami. Dan melakukan kembali apa yang kau mau. Proteksimu atas anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Proteksimu. Tuhan, Tuhan. Pagi ini kami belajar soal Elia, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tidak mau gentar lagi. Kami mau bergerak dengan urapan Bapa. Di luar nalar kami. Terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Atas hari ini, pulanglah dengan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Bahkan proteksi Tuhan, jaminan Tuhan terjadilah padamu. Di dalam nama Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Tuhan ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya urapanmu dipertambahkan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tadi sama dalam dirimu, mujizat Tuhan sudah jadi. Tidak ada yang jalan. Dan kau berpikir menurut dunia wajar gua lakukan. Tapi dia ngomong tidak bersama. Karena saya mau kasih tahu, apa yang baik menurutmu, menurut Tuhan belum tentu baik. Karena apa yang baik bagimu, bagi Tuhan belum tentu baik. Yang penting adalah benar di mata Tuhan. Anda harus tahu. Kamu melakukan ini, Tuhan ngomong tidak boleh. Nah, kita itu namanya Isabel mengancam Elia. Saya mau tutup saudara. Kita berkata begini. Elia ketakutan, lalu dia bilang begini. Aku mau mati. Aku tidak lebih baik daripada apa? Nenek moyangku dahulu. Saya tahu dia dikasih makan malaikat Tuhan. Kita mencatat roti bakar itu memang betul. Ini kan kafe atau roti bakar. Minta apa? Roti bakar itu betul. Jadi dengan kekuatan roti dia makan 2 kali bisa berjalan 40 hari 40 malam. Kenapa? Dikasih kekuatan. Akibatnya digantikan sama Eli. Saya tahu, saya kasih satu hal sebelum saya tutup. Anda catat semua. Kalau Anda tetap terus ketakutan begini, urapanmu lama-lama mati, penggantimu ini akan ada. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau Anda tanggung jawab soal urapan, jangan mau diganti. Anda ngomong, Tuhan aku mau kembali. Ini berarti, kalau firman ditaburkan, berarti start mulai pagi ini, kamu harus lakukan kembali sesuai dengan anointing kamu. Nah urapanmu itu apa? Nek utakmu terlalu tinggi, ya kan iso jalan. Ada amin. Ada yang dulu pernah saudara, jadi lagi diserbu rumahnya. Dia telepon hamba Tuhan lain, dia telepon. Dia bilang, Pak, tetap aja di sana. Tempatnya mati, Pak. Kayak kemarin orang tanya sama saya gini. Pak Yeremia, saya lagi ditagih utang. Saya bilang, corona gini masih ada yang nagih utang? Masih, Pak. Luar biasa loh. Jadi corona begini nagih utang masih lancar ya. Makin jalan. Saya bilang, saya nggak ada uang Pak, karena ratusan juta. Terus dia bilang sama saya, Pak ini kurang 1 hari lagi. Tuhan ngomong sama saya, percaya. Ya wis ya, tenang. Pagi-pagi saya habis khotbah di luar kota. Dia bilang begini, Pak, saya ini sudah kepepet Pak, mereka mau datang. Saya bilang, Tuhan ngomong tenang.
Nanti kalau saya di penjara gimana? Ya di penjara, orang tenang. Setuju? Itu namanya Pak, saya mau ngutang boleh nggak? Anda panik makin lepas. Itu saya ngomong, berjalan dalam ketaatan. Elia, saya ngomong sama Tuhan tadi malam. Kalau ngomong ini berarti umatmu ini ketakutan. Tuhan ngomong, iya, sampaikan ini. Orang sekapasitas Elia sebenarnya nggak boleh ketakutan. Harus percaya. Anda pun hari ini belajar Isabel kalau ngancam kamu, jangan takut. Setuju katakan amin. Halo, ada amin? Berjalan dengan urapan Tuhan. Sekarang proyekmu apa? Kebutuhanmu apa? Pelayananmu apa? Kalau Anda berhenti, coba tanya Tuhan, ini maumu apa mauku? Nanti kau tak adakan, nanti nyebar penyakit. Belum tentu. Ada amin? Ini amin ngelakoni. Cok, amin. Amin, bayar, amin. Terus kapan ngelaku? Mesti kok tak doa sih. Anak Tuhan itu ngelesek tak doa sih. Jadi kata-kata saya ngomong, sekarang waktunya tak doa dulu. Saya belum siap Tuhan. Jawabannya karena kita. Elia terakhir saya kasih tahu saya masuk ke gua Horeb. Dan dia berbicara sama Tuhan. 4 musim. Saya pernah sampaikan profetik ini 2 tahun lalu. 4 musim. Angin badai, gempa, lalu api, lalu angin sepoi-sepoi. 4 musim. Justru yang Tuhan ngomong sama saya membahayakan anak Tuhan akhir zaman. Angin sepoi-sepoi. Apa? Tidak ada yang profetik kembali. Ini saya kasih tahu sasaran kita ini. Justru ini Anda harus doa lebih gila. Siapa yang mau katakan? Ojo ketakutan. Ojo akan utak mikir. Ya, maka saya bilang dalam nama Yesus, saya sempat ngomong kalau mustahil semakin tinggi kemustahilan, semakin mujizat Tuhan besar terjadi. Siapa yang bilang? Mau apa enggak? Melakukan apa enggak? Ya. Jadi ini, kalau Anda doa Tuhan ngomong, Tuhan ini susah Tuhan. Susah bagimu, bagi Tuhan enggak. Kenapa? Saya yang jalani. Kalau saya nggak jalani berarti tong kosong nyari bunyi. Saya jalan. Ada amin. Kota-kota saya khotbah tembus semua. Orang ngomong, kok bisa tembus? Saya bilang, Tuhan suruh. Nah, jawaban orang terakhir, panas lah. Jawaban orang terakhir apa? Itu kan Tuhan bicara sama Anda, Pak, bukan sama saya. Iya betul. Itu paling rohani jawabanmu ini. Kenapa? Tuhan ngomong sama lu nggak mau dengerin. Kenapa? Takut. Haleluya. Bubar, amin. Nah, saya bilang dalam nama Yesus. Kemarin di Jakarta, saya ngomong, nggak apa-apa didengerin. Satpam itu sudah di luar. Senyum, haleluya. Ya, ini haleluya. Ada yang datang bawa sofa dari Pak. Wah ibadah saya itu Pak. New sofa, antar. Tuhan ngomong, biarin. Jangan sama. Nanti saya bilang, bawa sofa, tapi kalau saya Maria, new sofa berapa kali sekali toh itu. Terjadilah. Itu namanya percaya. Saya sempat ngomong, kalau Anda percaya, contoh yang kemarin, Pak, uang saya ini sudah nipis. Gimana caranya saya percaya? Lah percaya itu ada rasanya, katakan rasanya. Pengen tahu rasanya percaya apa enggak? Iman namanya. Pengen tahu rasanya iman apa enggak? Siapa yang mau angkat tangan? Tak ajari profetik kali. Tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Yang pengen tahu rasanya iman. Ngerti ya? Rasanya iman itu begini, waktu engkau kepepet, jangan otakmu kesimpananmu. Oh masih ada, itu bukan iman. Kalau sudah habis semua, baru ada rasanya. Setuju? Ngerti apa orang? Kalau masih ada simpanan, kamu akan berpikir, tenang aja, rasiomu main. Rasanya masih belum kuat. Begitu, itu udah mepet, habis, dijina Tuhan dintekno, rasanya iman, baru kamu ini. Oh ini namanya percaya di padang gurun. Ada amin. Maka saya pernah bilang, dulu ada orang yang bisnis sama mafia. Mafianya anak Tuhan katanya. Ngomongnya rohani, tapi dengan duit ya duit. Kalau firman, duit itu jahat. Dibalikkan sama mafia ini. Dia dibohongi dan masuk pengadilan. Saya tahu di tengah pengadilan. Saya ngomong sama dia lewat telepon. Bukan kamu di penjara. Tuhan ngomong sama saya, dia yang jebak kamu di penjara. Kami nggak ada channelmu Yesus. Nah ini namanya Nah, terjadi saudara,
langsung giliran dia akhirnya diancam. Mafia ini. Kita saya ngomong dalam nama Yesus, Anda hanya punya iman. Saya ngomong akhir zaman setelah ini corona ini, saya udah ngomong dari dulu, uang gak ada gunanya. Tapi Tuhan lihat iman. Uangmu kamu hitung, dompetmu sampai kamu begini-gini kan uang sampai tipis, gak ada lurus. Tapi iman, kita membuat orang itu damai sejahtera. Berarti apa? Halo, amin. Praktek kok. Ya, jangan nanti ngomong yes, tapi nanti tidak bisa. Jangan mati, hidup dengan urapan. Oke, berdiri semua. Ayo, kasih salaman sing genah ya, ojo ngene ya. Salaman ya salaman. Bilang mujizat Tuhan terjadi. Ini pasukan Tuhan, ojo takut. Yuk. Mantep iku. Ketno. Ada amin. Amin. Gue nanti mau bisa takut-takut Pak Ustaz. Nikmati. Yes. Nanti mau diangkat Tuhan supaya ada urapan. Amin. Angkat kedua tangan. Tutup mata semua. Bahasa roh, kelihatannya bahasa roh. Biar musik saja. Jangan biarkan ketakutan buat alasan main. Iman mengalahkan alasan. Iman membalikkan keadaan. Iman buat mujizat Tuhan jadi. Iman buat dunia ditaklukkan. Yang menurut dunia wajar, bagi firman Tuhan beda. Come on. Ayo saudara. My everything. I give my heart. I give my heart to you. Ya terus. Jangan takut. Oh Yehova. Oh Yehova. I worship you. Abba Father. Ranci. My everything. Hidup yang kembali. Rohmu. I give my heart to you. Ya terus. Lord, you are worthy. Come on, bebas, jangan takut. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Was. Lord, you are holy. Tenang, angkat kedua tanganmu, tutup mata susu. Begini firman Tuhan, dengar baik-baik. Dalam waktu dekat ini, engkau justru akan mulai. Saya lihat penglihatanmu. Yes Lord. Saya lihat penglihatan yang cukup ajaib. Penglihatannya berapa daripadamu saudara? Itu sedang melingkari, tapi itu tanah pasir yang tidak keras, tapi cukup gembur. Pasir. Dan kalau lingkar lalu dari dalamnya, yes Lord, muncul air kehidupan. Sejak pagi, air kehidupan muncul padamu. Lakukan kembali destiny-mu. Apa yang Tuhan pernah tetapkan padamu. Dengan ketakutan dari Isabel, jangan goyahkan kamu. Jangan katakan Tuhan aku mau mati aja, jangan. Aku mau berhenti aja dari pelayanan, jangan. Aku mau mundur dari pelayanan, jangan. Kembali. Ini pesan Tuhan buat yang jam 10. Kembali.
Jangan biarkan kegentaran Isabel menghancurkan rohmu. Don't be afraid. Don't be afraid. Miripikan nama sekiranya. Semua yang hadir, angkat kedua tangan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku pengen genapi destiny. Aku pengen genapi destiny. Kita suku pulang dari tempat ini, lakukan kembali seperti yang Tuhan perintahkan padamu. Come on, that's your spirit, that's your destiny. Reminaso, kembalikan keadaan dengan jadi bagaimana. Lakukan. Jangan nego sama dunia, jangan. Berani katakan tidak, saudara. Dan aku memberkati semua yang sudah hadir. Terimalah kembali, jalan api itu turun padamu. Terima semua. Api Tuhan turun padamu, terima. Yang padam nyalalah kembali, terima. Profetik itu hidup kembali. Berapa kasih. Terima. Terus. Saya lihat Tuhan lagi bicara sama engkau, terus. Yang di rumah juga Tuhan bicara sama engkau, terus. Kuriminaso. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. No, bicara dengan Tuhan, bicara. Kota-kota lain Tuhan bicara sama kamu. Terima tanggap. Nah itu, roh hidup. Bahasa yang baru bisa hidup. Come on.
kemuliaan bagi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu semua. Biarlah jaminan Tuhan terjadi padamu. Dan di rumah pun jaminan Tuhan terjadi padamu. Karena pesan Tuhan pagi ini, jangan takut dengan ancaman Isabel. Dan kembali pada anointingmu, kembali pakai jubahmu, kembali pakai urapanmu. Terima. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang lain melihat engkau orang yang diurapi, bukan orang yang gugur, bukan, diurapi. Dalam nama Yesus, kami saat ini pagi ini sepakat Tuhan, buat pemerintah Indonesia, sama yang sakit corona kami sepakat sembuh. Dan nama Yesus dipermuliakan. Oleh darah Yesus, sakit apapun, sakit corona sekalipun, hari-hari ini sembuh. Tuhan, di tengah corona engkau menguji anak-anakmu, mana kambing dan mana domba. Tuhan, biarlah kami bertobat Tuhan, dan memakai jubah urapan kami, dan melakukan kembali apa yang kau mau. Proteksimu atas anak-anakmu, dalam nama Yesus. Proteksimu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami belajar soal Elia Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tidak mau gentar lagi. Kami mau bergerak dengan urapan Bapa. Di luar nalar kami. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak atas hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan, bahkan proteksi Tuhan, jaminan Tuhan terjadilah padamu. Dalam nama Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Amin. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya urapanmu dipertambahkan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih salaman dalam dirimu. Mujizat Tuhan sudah jadi. Kasih semua salaman, saling kenalan.